Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita bersama-sama akan beribadah di hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, kita juga oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan boleh memasuki bulan yang baru, hari Minggu yang pertama di bulan Maret ini, tanggal 1 Maret, kita boleh memasuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pada minggu ini kita juga memasuki Minggu Prapaskah yang mari kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita menaikkan pujian dari PKJ nomor 7, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita akan mentabiskan ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 11.
Mazmur 51 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk dan Engkau tidak memandang hina hati yang patah dan hancur, ya Elohim. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana gereja-gereja banyak yang menjalani masa Prapaskah ini dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, baiklah kita mengingat bahwa puasa kita harus disertai dengan hati yang bertobat kepada Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan ritual, Tuhan yang hanya memandang upacara-upacara agama, kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan yang dianggap rohani, berpuasa, bersaat teduh, memberi sedekah, memberi persembahan. Tuhan tidak melihat semua itu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita berpuasa, baiklah hati kita ada pertobatan. Kita berkurban, kita menyangkal diri, kita berpantang. Ingat firman Tuhan ini, kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk dan Engkau tidak memandang hina hati yang patah dan hancur, ya Elohim. Kalau kita hanya menjalankan puasa, tetapi kita tidak bertobat. Kalau kita hanya menjalankan puasa, tetapi kita tidak mengejar kekudusan hati, kekudusan hidup, lebih baik tidak usah berpuasa. Lebih baik tidak usah menjalani masa prapaskah. Karena semua itu sia-sia di hadapan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 51 ayat 3 sampai 9. Dan biarlah Mazmur ini menjadi doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya minta kesediaan Shine bisa memimpin kita di dalam pembacaan Mazmur 51 ini dan sekaligus ini menjadi doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Baik. Kasihanilah aku ya Elohim. Oke, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kasih setiamu, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Aku telah berdosa terhadapmu, hanya terhadapmu, dan melakukan yang jahat di depan matamu, supaya nyata bahwa engkau benar ketika engkau berbicara, dan bersih ketika engkau menghakimi. Lihatlah, dalam kesalahan aku dilahirkan, dan di dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju.
Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Tulang yang telah Engkau remukkan akan bersukacita. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Elohim. Perbaruilah dengan roh yang teguh di dalam diriku. Ya, terima Janganlah. kasih. Ayat 12 saja cukup. Baik, Oke. terima kasih. Puji nama Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Elohim. Pulihkanlah, sembuhkanlah aku, sucikanlah aku. Kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Dan dengan pujian ini, di muka Tuhan Yesus, kita juga mau meneduhkan hati di hadapan Tuhan, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berpuasa, janganlah menjadi muram seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya di hadapan orang supaya terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah wajahmu, supaya jangan terlihat oleh manusia bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah waktu yang istimewa, di mana kami boleh mengetahui isi hati Tuhan, dan kami boleh mengetahui apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, berikanlah kami pengertian dan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sejalan dengan kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana gereja-gereja pada umumnya melakukan puasa, anak-anak Tuhan berpuasa. Maka pada pagi hari ini izinkan saya men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan tema manfaat puasa. Kalau kita berbicara mengenai puasa di dalam Alkitab atau puasanya orang Kristen, itu banyak sekali yang bisa kita bahas. Tetapi saya hanya akan mengambil 2 kali kesempatan untuk membahas tentang puasa di dalam Alkitab yang diajarkan kepada kita. Dan pada pagi hari ini adalah bagian yang pertama. Saya menyadari bahwa kita tidak bisa mencakup semua. Saya hanya memilih poin-poin yang saya rasa penting, saya rasa cukup praktis untuk bisa kita kerjakan. Tapi kerinduan saya adalah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa memiliki pemahaman yang lebih jauh, lebih dalam dari sekedar praktek berpuasa. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam nats pembimbing kita tadi, yang Tuhan kehendaki adalah hati yang hancur, hati yang bertobat, hati yang mencari Tuhan, bukan praktek berpuasanya, bukan praktek memberi persembahannya,
bukan praktek saat teduhnya, bukan praktek beribadahnya, bukan. Tetapi yang Tuhan cari adalah pertobatan. Apakah hati kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Apakah hati kita mau sungguh-sungguh menyangkal diri, mau meninggalkan dunia ini dan mau sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Februari kemarin adalah bulan yang istimewa. Mengapa bulan Februari kemarin adalah bulan yang istimewa di dalam kalender, ya? Karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1863, Ramadan, masa Prapaskah atau Lent, dan Imlek, ya, itu terjadi dalam hanya sejangka waktu 24 jam. Ya. Jadi tanggal 17 Februari kemarin Imlek, kemudian 18 itu Rabu Abu, hari pertama untuk memasuki masa Prapaskah, dan kemudian disusul dengan saudara-saudara kita yang Muslim memasuki bulan Ramadan. Dan ini tidak akan terjadi lagi sampai tahun 2189. Kita semua sudah tidak ada. Ya, itulah sebabnya dunia sekarang mengatakan bahwa bulan Februari kemarin itu adalah bulan yang istimewa, begitu ya. Saya minta maaf, ini bahasa Inggrisnya saya tidak terjemahkan, saya langsung ambil gambarnya. Karena ini gambar bukan punya saya ambil dari medsos supaya saudara bisa melihat aslinya, dan saya mau menghargai orang yang memposting gambar ini dan yang memiliki gambar ini, jadi saya tidak mengedit. Begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada tanggal 18 Februari kemarin, gereja memasuki minggu Prapaskah dan ditandai dengan Rabu Abu. Dan dengan Rabu Abu itu kemudian masa Prapaskah, gereja mulai berpuasa. Puasa itu sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Bahkan di dalam dunia kesehatan itu sangat dianjurkan. Puasa itu bisa berapa jam, ada kurun waktunya. Ini saya terjemahkan dari Facebooknya Parta Nandi MD. Jadi dia membuat daftar puasa 4-8 jam, ada puasa 12 jam, ada puasa 14 jam, 18, bahkan sampai 72 jam. Saya tidak menerjemahkan semua, saya hanya mengambil 2 ini, karena yang nomor 1, puasa 4-8 jam, itu bisa dilakukan oleh orang yang belum terbiasa untuk berpuasa, tapi ingin berpuasa. Ya. Jadi dia bisa puasa 4 jam. Kalau 4 jam kan tidak susah, ya kan? 4-8 jam. Nah, kalau yang mungkin sudah terbiasa berpuasa, minimal dia puasa 12 jam. Itu ya. 12 jam, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, misalnya. Begitu ya. Atau 18 jam.
atau 14 jam atau 18 jam. Kalau orang sudah terbiasa berpuasa dan tidak memiliki masalah kesehatan yang serius, sehingga bisa mengganggu kalau dia berpuasa. Nah, di dalam dunia kesehatan, apa yang terjadi ketika kita berpuasa 4 sampai 8 jam? Kadar gula dalam darah menurun. Semua makanan meninggalkan lambung, insulin tidak diproduksi lagi. Jadi, kalau kadar gula darah kita agak tinggi, bagus kita berpuasa 4 sampai 8 jam, maka kadar gula darah itu menurun, ya. Insulin itu diproduksi oleh tubuh kita ketika gula di dalam darah kita itu tinggi, maka insulin itu diproduksi supaya gula darahnya itu turun. Gitu ya. Apa yang terjadi ketika gula darah itu terus-terus tinggi, insulin terus-terus diproduksi oleh tubuh untuk menurunkan, akhirnya lama-lama insulinnya capek gitu ya. Maka terjadilah resistensi insulin. Itulah kemudian orang mengalami prediabetes dan kemudian kalau tidak diperbaiki dia akan menderita diabetes. Makanya orang diabetes itu dikasih suntikan insulin supaya gula darahnya bisa diturunkan, jangan tinggi terus. Nah, seperti itu. Ketika kita berpuasa 4 sampai 8 jam, maka tubuh kita membantu tubuh secara natural untuk menurunkan kadar gula darah, kadar gula di dalam darah kita. Nah, kalau dia turun, insulin tidak diproduksi lagi, insulinnya bisa istirahat. Gitu ya. Ini hanya sedikit pengetahuan umum saja ya. Nah, kemudian kalau kita puasa 12 jam, apa yang terjadi? Makanan yang dikonsumsi sudah dibakar. Sistem pencernaan kita beristirahat. Ya, kasihan ya kalau kita terus-terus makan, terus-terusan ngemil gitu ya. Nah, pencernaan kita tuh tidak istirahat. Tapi ketika kita puasa 12 jam, makanan yang kita konsumsi tadi udah dibakar, udah dicerna, pencernaan kita istirahat. Ketika pencernaan kita mulai istirahat, maka tubuh kita memulai proses pemulihan. Ya, kalau ada radang di sini, radang di sana, dia mulai perbaiki gitu ya. Jadi tukang perbaiki di dalam tubuh kita ini dia bisa kerja, tapi kalau pencernaannya tidak pernah beristirahat, badan kita ini sibuk untuk mencerna, dia tidak bisa memulai proses pemulihan di dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita memulai proses pemulihan, HGH atau hormon pertumbuhan itu dia meningkat. Gitu. Jadi sel-sel yang rusak kemudian disingkirkan gitu ya, kemudian eh, ada sel-sel yang baru yang dihasilkan, hormon pertumbuhan memperbaiki ya apa-apa yang harus diperbaiki di dalam tubuh kita, menyembuhkan pembuluh-pembuluh darah dan macam-macam lah gitu. Dan glukagon dilepaskan untuk menyeimbangkan gula darah. Glukagon ini saudaranya insulin. Ya, kalau insulin itu diproduksi untuk menurunkan gula darah, kalau glukagon itu untuk menyeimbangkan gula darah. Jadi secara garis besar kesimpulannya di dalam dunia kesehatan ya, puasa itu sangat baik, sangat bagus untuk tubuh kita. Itu ya. Jadi kalau kita ada masalah-masalah kesehatan, cobalah memikirkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Karena badan kita ini adalah makhluk hidup, ya. Dia bukan robot, ya. Nah, ketika kita berpuasa, kita mengizinkan badan kita untuk memulai proses pemulihan-pemulihan, memulai proses perbaikan-perbaikan organ-organ dan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi,
Di dalam masa Prapaskah ini, gereja mulai, ini adalah waktu bagi gereja, dan banyak gereja yang menjalankan puasa. Kita di Gekindo tidak secara resmi mengumumkan, kami tidak secara resmi mengumumkan atau menjadwalkan puasa. Karena sekali lagi, ini adalah ibadah pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara harus punya kerelaan untuk berpuasa, bukan karena disuruh pendeta, bukan karena dijadwalkan oleh gereja. Tidak, saudara sendiri harus punya keinginan untuk berpuasa. Karena di dalam Alkitab juga diajarkan untuk berpuasa. Ada hal-hal yang bahkan pelayanan-pelayanan yang hanya bisa dilakukan, Tuhan Yesus katakan jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ada banyak kejadian di dalam Alkitab bagaimana puasa itu sangat genting dilakukan. Dan ketika umat Tuhan menundukkan diri dan berpuasa kepada Tuhan, surga itu bergerak. Nah, masa Prapaskah ini ditandai atau diawali dengan Rabu Abu. Bapak Pendeta Mel Atok mengatakan Rabu Abu itu tidak ada di dalam Alkitab. Saya setuju dengan beliau. Rabu Abu itu bukan ajaran Alkitab, tetapi itu adalah tradisi gereja. Artinya, tidak bikin Rabu Abu juga, tidak bikin ibadah Rabu Abu juga tidak masalah. Itu hanya tradisi gereja. Tapi saya tidak menolak Rabu Abu. Karena menurut saya itu adalah tradisi yang baik. Silahkan apabila saudara mau merayakan Rabu Abu atau berpartisipasi di dalam ibadah Rabu Abu. Rabu Abu adalah ibadah atau tradisi di dalam gereja Katolik yang pada zaman sekarang ini banyak dilakukan juga oleh gereja-gereja Protestan. Jadi kalau ada gereja Protestan yang melaksanakan ibadah Rabu Abu, silakan saja bagi saya. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara saya Protestan, ya, satu. Abu yang dipakai untuk Rabu Abu itu ambil dari mana? Kalau saudara-saudara kita Katolik itu jelas. Abunya berasal dari daun palma yang dipakai pada Minggu Palma tahun kemarin. Jadi daun palma itu sudah kering, itu abunya dibakar, itulah abunya yang dipakai untuk Rabu Abu. Nah, kalau saudara-saudara yang Protestan, Rabu Abu, abunya ambil dari mana? Dari abu dapur? Kalau abu perkabungan dan abu pertobatan, Alkitab mengajarkan apa? Itu diambil dari hewan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai kurban persembahan, kurban pendamaian, itu abunya yang dipakai. Gereja Protestan ambil abu dari mana? Satu. Kedua, ketika kita menjalankan Rabu Abu, kita memulai masa Prapaskah, tuntutan daripada Rabu Abu itu adalah berpuasa dan bertobat. Jadi kalau kita mau menjalankan ibadah Rabu Abu, kita mesti masuk ke dalam masa berpuasa. Tidak bisa saudara Rabu Abu tapi saudara tidak puasa. Tidak bisa saudara Rabu Abu tetapi saudara tidak bertobat. Habis ibadah Rabu Abu, saudara pulang, saudara harus pikir, saya mau bertobat dari apa? Selama bulan masa Prapaskah ini,
Pertobatan-pertobatan apa yang mesti saya lakukan? Puasa yang bagaimana yang mesti saya lakukan? Kalau saudara tidak bertobat, cuma pergi ibadah abu-abu, taruh abu di sini, pulang kembali maki, pulang kembali pukul istri, pulang kembali bergosip, ya toh? Pulang ke rumah kembali mabok. Saudara mau taruh itu abu di kepala, Pendeta Mel Atok bilang, saudara mau gosok juga itu abu di muka sampai hitam semua. Tidak ada gunanya. Tidak usah abu-abu. Tuhan itu melihat hati yang bertobat, bukan abu di kepala kita. Pengkhotbah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Charles Spurgeon mengatakan, ya, menjalankan semua hukum di negeri. Jika apapun ya ada apapun yang lain yang harus saya lakukan, saya akan melakukan. Saya hanya akan makan ikan pada hari Jumat, menjauhkan semua lemak dari gereja. Kalau itu akan menyelamatkan saya, berpuasa dan segala macam, ya. Selengkapnya, saya bacakan kutipan ini. Jika seseorang mengatakan, saya telah menjalankan hidup moral yang sangat baik dan benar, saya telah melaksanakan semua hukum di negara ini, dan jika masih ada yang lain lagi yang harus saya lakukan, saya akan melakukan. Saya hanya akan makan ikan pada hari Jumat, saya menjaga, memelihara, saya menjauhkan semua lemak dari gereja. Jika itu akan menyelamatkan saya, Spurgeon mengatakan, oh tidak Tuhan, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Amal baik saudara, pekerjaan baik saudara, are good for nothing, artinya itu semua sia-sia. Kita mau puasa, mau pakai abu di kepala kita, ya. Semua hukum Taurat kita lakukan. Semua perintah gereja kita lakukan. Tapi kalau hati kita tidak bertobat, your good works are good for nothing. Amal baikmu tidak berarti apa-apa. Itu hanya sia-sia saja. Berpuasalah tetapi dengan pertobatan. Dalam Yoel 2, 12, 13 firman Tuhan katakan, bahkan sekarang juga firman Yahweh, berbaliklah kepadaku dengan sepenuh hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Kembalilah kepada Yahweh Elohimmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah, dan berlimpah kasih setia, dan Dia berubah pikiran dari mendatangkan malapetaka. Orang Israel, orang Yahudi kalau berpuasa, dia bukan cuma dia tidak bikin tanda salib, kan dia tidak mengakui salib, ya toh? Tapi abu itu dia siram di kepalanya. Dia pakai kain kabung, bajunya dikoyakkan. Kita sekarang kan tidak begitu. Cuma abu sedikit berupa tanda salib di dahi kita. Tapi Tuhan katakan, koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Kembalilah kepada Yahweh. Kenapa kita tidak taruh abu di kepala kita? Kita tidak taruh abu di dahi kita. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, minyakilah kepalamu, jangan taruh abu di situ. Karena Tuhan tidak perlu dengan kita punya abu. Tuhan perlu kita punya hati yang bertobat kepada Tuhan.
Kalau kita taruh abu di kepala kita taruh abu di dahi kita. Bukankah kita pengumuman sama orang, hei, saya lagi puasa. Tuhan bilang, kalau kau puasa, cuci muka, minyaki rambutmu, kepala. Jangan orang tahu kau sedang berpuasa. Kekasih-kekasih Tuhan, berikut ini adalah sedikit petunjuk bagi kita apabila kita memang mau berpuasa. Yang pertama, kita perlu berpuasa untuk membersihkan tubuh kita. 1 Korintus 6, 19, 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kenapa kita perlu berpuasa? Karena kita harus membersihkan tubuh kita. Kenapa kita harus membersihkan tubuh kita? Karena firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Dan kita adalah milik Tuhan. Kamu bukanlah milik dirimu sendiri. Badanmu bukan milik dirimu sendiri. Sehingga kau terserah, saya mau bikin apa sama badan saya. Suka-suka saya. Saya tidak menyakiti orang. Saya hanya urus badan saya. Badan saya adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Itu ajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Tuhan tidak hanya menebus kita dari dosa-dosa kita, Tuhan menebus tubuh kita ini. Tubuh kita ini Tuhan sudah tebus. Dengan demikian tubuh kita adalah milik Tuhan, ditebus oleh Tuhan, supaya dengan tubuh kita memuliakan Tuhan. Dengan tubuh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Dengan tubuh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kekudusan dan keadilan. Tubuh kita juga ditebus oleh Tuhan, maka tidak boleh rokok, tidak boleh mabok, ya. Tidak boleh menjadi pelaku kejahatan. Tidak boleh julid. Karena hargamu telah lunas dibayar. Berpuasalah untuk membersihkan tubuhmu. Saudara, kenapa kita harus berpuasa untuk membersihkan tubuh kita? Karena kita sudah hidup di tengah-tengah makanan yang banyak beracun. Ya. Banyak makanan yang beracun di sekitar kita dan kita sudah menjadi terbiasa dengan makanan yang beracun. Makanan-makanan yang menyebabkan peradangan, makanan-makanan yang menyebabkan sakit penyakit bagi tubuh kita. Kalau saudara lihat di sebelah kanan, ya, food that cause inflammation, makanan yang menyebabkan peradangan. Ada makanan yang sudah diproses, ya, dagingnya itu tidak jelas dapat dari mana, ya kan? Sudah diproses, bahkan diproses lagi, ultra processed food, ya, makanan yang diproses secara berlebihan, gorengan, makanan minuman yang manis, sirup, soft drink, makanan cepat saji, ya. Ini semua beracun, ini mendatangkan racun untuk tubuh kita. Dengan zat-zat pewarna yang tidak diperlukan oleh tubuh kita.
Kenapa kemudian terjadi peradangan? Kenapa kemudian kita menjadi sakit? Karena apa? Banyak zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang badan kita tidak perlu. Ya, zat-zat pewarna, zat-zat pengawet, ya, garam dan gula yang berlebihan. Tubuh dengan proses alamiahnya dia akan berusaha untuk mengeluarkan. Tubuh kita itu dia akan melakukan detoks alami, dia keluarkan. Tapi kalau kita terus menimbun zat-zat beracun ini ke dalam tubuh kita, lama-lama badan kita tidak kuat, akhirnya dia mogok. Udah, saya nggak sanggup lagi. Lalu terjadi peradangan, lalu kita menjadi sakit. Pembuluh darah tersumbatlah, tekanan darah naiklah, gagal ginjal lah, dan sebagainya. Di sebelah kiri adalah makanan-makanan yang eliminate inflammation, yang menghilangkan peradangan. Ya. Saudara lihat, ini makanan hidup semua ini. Buah-buahan, ya, zaitun, bayam, biji-bijian, ada nanas, alpukat, ada rempah-rempah, kunyit, jahe, bawang, bawang putih. Semua ini makanan yang apa? Yang Tuhan buat. Yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan berfirman. Tadinya tidak ada, tapi Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi, muncullah bayam itu di atas muka bumi ini. Ya. Jadilah ikan, muncullah ikan di laut. Jadilah burung, muncullah burung-burung di udara. Dan karena ini adalah buatan Tuhan, dan Tuhan buat dengan berfirman, ini makanan yang sangat sehat, punya kuasa untuk menyembuhkan bagi tubuh kita. Maka ketika kalau saudara mau berpuasa, mungkin saudara tidak kuat untuk tidak makan, saya anjurkan puasa saudara itu makan saja. Tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat kita makan atau tidak makan. Apa yang kita makan juga kan keluarnya di belakang, kan begitu. Kita makan atau tidak makan, kita tidak menjadi lebih suci di hadapan Tuhan, tidak. Jadi kalau saudara mau berpuasa, tapi saudara tidak kuat, kalau saudara tidak makan, puasanya silahkan. Makan saja, tapi makan apa? Makan yang seperti ini. Makanlah makanan yang sehat. Ya. Makan makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi sekarang ini, saudara juga harus hati-hati. Karena apa? Bukan hanya makanan beracun yang beredar sekarang, makanan palsu. Makanan yang dibuat di pabrik. Daging aja sekarang dibuat di pabrik, di laboratorium. Makanan-makanan yang dibuat dengan GMO, ya. Genetically modified. Jadi secara genetika dioprek-oprek gitu loh. Saudara mau tahu mau membedakan? Salah satunya itu anggur yang tidak ada bijinya. Ya. Firman Tuhan katakan tanaman yang berbiji itu makanan kamu. Berarti apa? Kita makan anggur atau apel, ada bijinya. Bijinya itu kita tanam, dia jadi pohon apel, dia jadi pohon anggur. Tapi kalau anggur tidak ada bijinya, apa yang mau ditanam? Dari mana dia tumbuh? Itu anggur yang tidak ada bijinya. Ya, saudara ya. Jadi kalau saudara mau berpuasa, saudara, aduh tapi saya senang makan anggur. Baik, makanlah anggur. Tapi apa? Cari anggur yang tidak ada, yang ada bijinya.
Jangan makan makanan yang beracun, jangan makan makanan yang GMO, yang dibuat di lab. Ini Mike Adams, seorang, dia menamakan diri sebagai health ranger, ya, penjaga kesehatan, polisi kesehatan. Dia memuat ini, gambar ini, dia katakan, dewasa ini lebih dari 95% penyakit kronis disebabkan oleh food choice, pilihan makanan kita. Toxic food ingredients, bahan-bahan makanan yang toksik, yang beracun, nutritional deficiencies, tidak ada nilai gizinya, ya, kekurangan nutrisi, tidak bergizi. Seblak itu tidak bergizi, ya, saudara. And lack of physical exercise, dan kurang olahraga. Kenapa saudara sakit kronis? Pilihan makanan saudara buruk. Saudara makan makanan yang bahan-bahan makanannya itu mengandung racun, satu pengawet, satu warna, tidak bergizi, tidak ada gizinya, dan saudara kurang olahraga. Jadi saudara, kalau saudara tidak berolahraga, itu saudara itu tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak memelihara tubuh saudara yang adalah bait Roh Kudus. Saudara makan makanan yang tidak bergizi, ya. Saudara makan makanan yang mengandung racun. Saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak menghormati rumah Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, firman Tuhan katakan. Jadi saudara, kalau saudara mau berpuasa, saudara tidak bisa tidak makan, makanlah. Tapi makannya yang seperti ini. Ini yang kami makan. Ya, ini yang kami makan. Setidaknya satu kali dalam, misalnya makan 3 kali sehari. One meal, satu kali makan, apakah itu sarapan atau makan siang, makannya seperti ini. Direbus semuanya, dikukus semuanya. Ya. Ini semua ciptaan Tuhan. Toge, terong, sayur hijau, jagung, wortel, telur, ya. Itu tempe, ya. Tempe itu dari kedelai, kedelai itu ciptaan Tuhan. Makannya seperti ini, saudara. Supaya saudara membantu tubuh saudara itu dibersihkan. Saudara ganti one meal aja, satu kali makan seperti ini. Dalam seminggu saudara sudah akan menjadi lebih sehat. Percayalah. Karena saya sudah mengalami. Tekanan darah itu akan terkontrol. Gula darah itu akan turun. Saya sempat merasa gula darah saya terlalu tinggi. Kenapa? Karena itu gatal di bawah kulit ya. Gatal seluruh badan di bawah kulit. Bukan gatal kayak digigit nyamuk, tapi di bawah kulit gatal. Itu tandanya apa? Gula darahnya tinggi. Hanya dengan memperbaiki makan seperti ini. Itu tidak pernah sakit kepala lagi. Ya. Ini kalau tegang di sini, itu artinya apa? Itu tensi saudara sudah terlalu tinggi. Darah tinggi itu. Ya. Atau saudara mulai begini-begini. Nah, itu artinya tensi sudah tinggi. Apalagi kalau tidak olahraga ya. Itu tinggal tunggu aja kapan kena stroke selesai. Kalau pecah pembuluh darah, langsung mati ya enggak apa-apa. Tapi kalau saudara stroke, ya, saudara stroke 1 kali, 2 kali, terus saudara di tempat tidur 7 tahun. Aduh, saudara. Terus lubang di belakang ini. Karena berbaring terus. Lalu saudara ke kamar mandi, dicebokin, dimandiin, saudara.
kita tinggal menyesal, kita tinggal menangis. Kenapa saya membiarkan diri saya seperti ini? Jadi saudara, sekarang ini waktu yang bagus sekali, masa prapaskah ini Tuhan Tuhan sedang buka kesempatan pintu supaya saudara bisa jadi lebih sehat, melakukan pembersihan dengan tubuh. Ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan ingin saudara sehat, umur panjang, karena Tuhan ingin saudara dan saya kita melakukan banyak untuk Tuhan. Jangan kita hidup sembrono, ya. Lalu kita meninggal karena kita kena stroke dan segala macam. Sampai di surga menghadap Tuhan, Tuhan bilang, kenapa kau sudah mati sekarang? Gitu kan? Saya tuh punya rencana, kau itu akan buat begini, begini, begini pada kau umur 70, kau umur 80, kau umur 90. Saya tuh punya rencana kau begini, begini. Kenapa kau umur 40 sudah mati gara-gara stroke? Kenapa kau ada di sini? Itu imajinasi saya aja ya. Lalu Tuhan bilang, kau tidak makan sehat. Tidak makan ini makanan yang saya ciptakan di tumbuh-tumbuhan ini. Kau sibuk makan kerupuk, makan seblak, makan minum boba dan segala macam. Kau bikin apa ini? Badanmu ini saya kasih supaya Roh Kudus tinggal di situ. Kau bikin apa? Tuhan tidak tanya soal keselamatan. Keselamatan sudah dijamin ya kan? Tapi Tuhan bilang, kau ini hamba yang tidak setia. Kau cuma sibuk dengan meracuni badanmu sendiri. Jadi saudara berpuasalah, bersihkan dirimu. Karena tubuhmu adalah milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Yang kedua, yang terakhir. Manfaat puasa adalah membersihkan pikiran. 2 Korintus 10, 4 dan 5. Karena senjata perjuangan kami bukanlah bersifat jasmani, melainkan kemampuan dari Elohim yang sanggup menghancurkan benteng-benteng. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berpuasalah untuk membersihkan pikiranmu, karena semua pikiran harus ditaklukkan kepada Kristus. Ya, pikiran kita bukan punya kita sendiri. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Pikiran kita tidak boleh diisi dengan racun. Karena Kristus, karena Roh Kudus harus bertahta di situ. Sekarang ini kita hidup di zaman digital. Ya. Apa-apa semua itu digital. KTP saudara itu kan iKTP, direkam secara elektronik. Data saudara ada di data digital negara. Ya. Saudara pergi ke luar negeri, ke bandara, ada facial recognition. Jadi saudara harus menghadap di kamera, lalu kamera itu baca muka saudara. Lalu direkam. Oh, ini namanya si ini, mukanya yang ini. Nah, begitu. Ketika saudara pergi ke bank, saudara mau buka akun, muka saudara difoto. Klik. Saudara direkam secara digital. Oh, pemilik akun ini mukanya yang ini. Ini orangnya yang ini. Ya. Dan kita sudah sangat HP ini, gadget ini, ya, ini sudah menjadi perpanjangan anggota tubuh kita. Kemana-mana kita pegang ini barang, ya. Di mana-mana kita menatap layar, kita scrolling media sosial dan segala macam. Ini HP kita udah menjadi kantor kita, dompet kita, ya, bioskop kita, guru kita, segala macam. Saudara, apa yang kita alami, apa yang kita derita sekarang? Ada satu penyakit namanya brain rot. Apa itu brain rot? Otaknya membusuk. Ya. Otak kita membusuk di era digital ini.
Bagaimana kita bisa tahu bahwa otak kita membusuk? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengalami brain rot? Ketika kita sulit berkonsentrasi. Ya, orang orang omong apa kita ndak bisa konsen, kita ndak bisa memperhatikan. Kita sulit menikmati aktivitas yang disukai. Ketika diajak RT untuk kerja bakti, nyapu-nyapu, itu kerja apa ya? Gitu. Iya kan? Tidak bisa lagi menikmati aktivitas di alam. Jalan pagi, aduh, bikin capek badan. Mending di rumah aja lah, di sofa, scrolling-scrolling gitu. Kecanduan hiburan digital dangkal. Hari-hari yang kita tonton cuman Mukidi aja gitu. Iya kan? Cuma itu aja yang kita lihat. Nah, kalau kita mengalami hal-hal seperti ini, kita punya otak sudah busuk. Brain rot. Ya. Kenapa bisa terjadi brain rot? Kenapa bisa terjadi otak yang membusuk? Karena overstimulasi otak. Otaknya distimulasi, dirangsang terus. Gitu ya. Menatap layar terus. Hasilnya apa? Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau baca Alkitab, kita ngantuk. Ya kan? Coba kita pikir-pikir, ketika kita mau berdoa, tiba-tiba kita ngantuk menguap lebar-lebar. Karena berdoa itu membutuhkan ketenangan, tetapi otak kita itu sudah terbiasa distimulasi terus. Melihat gambar secara cepat, melihat cahaya, melihat tayangan-tayangan yang cepat sekali berganti. Sehingga ketika kita harus duduk tenang berdoa, baca Alkitab, otak kita langsung jeblok. Lalu kita ngantuk. Otak kita membusuk kenapa? Yang kita lihat adalah konten-konten tidak bermutu. Orang jadi konten-konten creator itu apa? Permisi ya, minta maaf ya. Ini saya bahasanya agak kasar ya. Dia cuman goyang pantat aja dia udah dapat followernya ribuan. Lalu kita sukanya lihat yang kayak gitu-gitu. Nggak bermutu. Banyak orang yang konten creator nggak bermutu di media sosial. Dan lebih jeleknya kita ngikutin orang-orang kayak gitu. Otak kita membusuk ketika apa? Kurang interaksi sosialnya. Kita nggak bergaul sama tetangga, nggak tahu menyapa tetangga. Kita berkurung aja di dalam rumah, berkurung aja di kamar dengan HP. Kurang tidur dan pola hidup tidak sehat. Sampai jam 2 malam masih scrolling, masih main game. Kalau saudara ingat di satu kebaktian ibu kita yang kekasih, sudah bersama dengan Tuhan. Ibu Sinung. Ya. Suatu hari beliau berkata kepada saya, Bu Pendeta, saya mau bersaksi. Oh, silahkan, Bu. Saya pikir dia mau bersaksi apa gitu ya kan, namanya orang tua gitu ya kan, memberikan teladan apa sama jemaat. Tapi ibu dengan jujur, dengan terbuka, dia bilang, saya bertobat dari main game sampai jam 2 pagi. Saudara, itu melanda semua orang. Akhirnya otak kita itu membusuk. Bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri brain rot? Selalu merasa bosan jika tidak memegang HP. Obat kebosanan adalah pegang HP, scrolling medsos. Obat kebosanan adalah pegang HP, selfie. Obat kebosanan adalah pegang HP, posting. Foto dengan si ini, makan di sana, jalan ke sini, jalan ke sana, bikin ini, bikin. Semua diposting. Ya. Coba kalau HP-nya diambil, dia nggak tahu mau bikin apa. Berarti apa? Itu adalah orang yang otaknya sudah membusuk. Sulit fokus pada pelajaran atau pekerjaan. Ya.
Mahasiswa sekarang, anak-anak sekarang kan sekolahnya dengan laptop. Buka buka Zoom, dosen mengajar, tapi bisa apa? Buka WA, buka Facebook, buka segala macam. Tidak fokus pada pelajaran. Terlalu sering membuka aplikasi hiburan. Tidak bisa menyelesaikan buku atau video panjang. Coba anak sekarang dikasih buku. Satu buku disuruh baca. Susah banget selesainya. Cepat sekali dia merasa bosan. Aduh, mending baca HP aja. Kecanduan konten yang absurd, yang sia-sia, yang tidak berguna. Berarti apa? Otaknya sudah busuk. Ya. Jadi saudara, di artikel ini dikatakan apa? Cara mencegah dan mengatasi brain rot, otak yang membusuk. Detox digital. Artinya apa? Puasa. Puasa saudara dari medsos, puasa dari HP. Ya. Kalau saudara masih harus pegang HP, konsumsilah konten yang berkualitas. Latihan fokus. Berbanyak aktivitas fisik dan sosial. Keluar, bergaul sama tetangga. Siram tanaman, siram bunga. Ngepel, nyapu rumah, beresin kamarnya. Kamarnya berantakan terus. Karena apa? Sibuk aja scrolling ini, main game aja terus. Facebookan aja terus. Cucian menumpuk, nggak dicuci. Karena apa? Facebookan aja terus. Batasi waktu layar. Coba mulai dilatih. Bangun pagi jangan langsung pegang HP. Mau tidur malam bukan HP yang terakhir dipegang. Gampang kan? Tapi tidak semudah itu juga kita lakukan. Kita bangun pagi kan langsung buka HP. Mau tidur buka HP. Batasi waktu layar. Coba latihan berpuasa. Puasa digital, ya. Supaya apa? Kita bersihkan dulu pikiran kita ini, ya. Kita saring dulu informasi-informasi apa yang kita masukkan di kepala kita ini, di pikiran kita ini. Ya. Karena ini kan jiwa kita di sini kan. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini kan jiwa kita di sini. Kalau otak kita membusuk, berarti kita sudah rusak ini kita punya jiwa ini. Kita tidak sadar kita tuh ada di penjara. Kalau bahasa Indonesia kan HP ya, handphone. Kalau bahasa Inggris itu cell phone. Ya, kalau saudara pergi ke Amerika, saudara nggak bisa bilang handphone, saudara bilangnya cell phone. Kalau dibagi dua, cell phone itu kan dari dua kata cell dan phone. Phone itu telepon, cell itu sel penjara. Kita tidak sadar, semakin lama kita memegang barang ini, kita sebenarnya sedang dipenjara. Berjam-jam kita duduk di sofa, berjam-jam kita rebahan di tempat tidur dengan ini barang. Kita tidak sadar kita tuh sebenarnya ada di belakang penjara. Kita sedang dipenjarakan. Waktu saya zaman sekolah dulu ya, ada mainan yang namanya Tamagotchi. Ini cuma teman-teman saya yang orang-orang kaya yang punya. Tamagotchi ini dari Jepang. Bentuknya bulat, tamago itu telur artinya. Tamagotchi ini adalah hewan peliharaan virtual. Ya. Ini udah ada dari zaman saya sekolah dulu. Hanya teman-teman saya yang orang kaya yang punya. Jadi di Tamagotchi ini ada hewan peliharaan virtual. Jadi saudara harus merawat hewan ini. Dikasih makan, dikasih apa mainan, apa gitu. Dan dia akan kasih tahu kapan harus dikasih makan, kapan mau diajak main, dan gitu. Kalau tidak dirawat, nanti dia mati. Jadi teman-teman saya sibuklah mengurus hewan virtual, hewan yang tidak nyata ini gitu, antara ada dan tiada. Sehingga tidak tahu lagi untuk mengurus hewan beneran. Ini sebenarnya penjara.
Sampai di sekolah dilarang karena apa? Dia nggak ada notifikasinya dan ribut. Gitu loh. Ya. Mengapa? Mengapa memelihara hewan yang tidak nyata? Kamu itu sebenarnya apa? Kamu sedang dipenjara. Peliharalah hewan yang nyata. Pelihara kambing, ayam, kucing, anjing. Peliharalah. Ya. Kenapa urus hewan yang tidak nyata? Uruslah manusia, anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu, orang tuamu. Urus itu manusia nyata di dunia nyata. Tapi banyak orang sekarang begini, lebih sibuk mengurusi yang tidak nyata. Ini adalah penjara. Ya. Ini penjara, saudara. Saya nggak tahu perkembangan sekarang bagaimana ya, karena saya udah nggak lihat Tamagotchi ya. Mungkin bentuknya udah berubah. Tapi yang virtual-virtual ini kan banyak. Apalagi sekarang udah zamannya hologram kayak gitu ya kan. Orang sampai menikah sama hologram, sama boneka, sama sama pohon yang tidak nyata, sama tokoh anime. Dunia ini udah kacau balau, saudara. HP kita ini akan menjadi penjara kita. Ini dalam beberapa hari terakhir ini yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Pemerintah kita mengirimkan data RI ke AS. Data pribadi kita udah setuju pemerintah kita itu kasih ke Amerika. Jadi apa? Saudara itu datanya itu Amerika udah pegang. Ya. Nama saudara siapa, rumah di mana, orang tuanya siapa, anaknya siapa, kerjaannya apa. Muka saudara itu udah di Amerika sana. Ya. Ya. Berapa tahun, nggak usah lah sekarang ya. Berapa tahun yang lalu waktu kami ke Singapura, bawa anak-anak, waktu itu anak-anak masih SMA. Begitu mendarat di Singapura, saya mendapat, waktu itu SMS ya, masih zaman SMS. SMS dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Singapura. Selamat datang di Singapura, Ibu Adrienne Soai. Apabila Ibu membutuhkan bantuan, Kedutaan Besar Indonesia di Singapura ada di jalan ini, nomor kontaknya sekian-sekian. Saya waktu itu kaget, saya nggak ada urusan sama kedutaan. Tapi kedutaan tahu saya ada di Singapura. Apa? Waktu di bandara, muka kita itu udah difoto. Data kita udah direkam, ada sama pemerintah. Di satu sisi aman ya, oh ya pemerintah berarti tahu saya ada di sini. Tetapi di sisi yang lain, bagaimana dengan privasi kita? Berarti kita sama sekali tidak bisa merahasiakan, ya kan? Kita sudah dibatasi, ada yang mengawasi kita. Kita pergi kemana, kita bikin apa, kita itu diawasi. Karena data pribadi kita setuju oleh pemerintah diberikan kepada Amerika, nah ini yang terjadi. Kalau saudara mau registrasi SIM card, wajib scan wajah mulai 1 Juli 2026. Jadi saudara ini bulan Januari udah mulai sebenarnya ya. Registrasi. Kalau saudara beli HP, saudara masukin mau daftar SIM card, nanti akan muncul saudara diminta untuk apa? Apa namanya? Scan wajah. Mulai 1 Juli itu udah wajib. Jadi saudara, ini akan menjadi penjara kita. Pertanyaannya, bisa nggak kita hidup tanpa ini? Mulai dari SIM card, nanti akan merambah ke lain-lain. Saudara hanya bisa masuk supermarket kalau saudara di scan wajahnya. Saudara hanya bisa kalau ke sini ke situ kalau di scan mukanya. Coba kita pikir baik-baik.
PR-nya kita, mulailah berpuasa digital. Tanya sama diri sendiri, apa yang saya bisa kurangi dari terpapar dengan hal-hal yang berbau digital. Bisa nggak saya mengurangi waktu saya memegang HP? Ini di HP saya ini ada notifikasi. Berapa lama saya menggunakan HP saya dalam satu hari. Besok dia akan kasih tahu. Kemarin kamu menggunakan waktu di HP kamu sekian menit, lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, seperti itu. Mulai dari hal yang sederhana saja. Bangun pagi, jangan langsung pegang HP. Tidur malam, jangan ini yang terakhir yang kita pegang. Karena apa? Hati-hati, ini bisa menjadi penjara kita. Puasakan. Puasakan diri kita dari dunia digital. Lebih banyak kita mulai berlatih, bekerja, melakukan sesuatu dengan tangan kita. Tanam, tanam tomat, tanam kemangi, tanam telang, tanam kerja dengan tangan kita ini. Saya masak nasi, bikin nasi biru. Kenapa saya pakai telang? Supaya dia bisa biru. Dari mana saya dapat bunga telang? Saya tanam. Dari mana saya dapat tomat saya tanam. Kemangi saya beli, saya peritilin daunnya, batangnya saya tanam, dia tumbuh, saya konsumsi lagi. Belajar bekerja dengan tangan. Ini firman Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja. Ya. Ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita hanya pakai tangan kita untuk scrolling, kita tidak produktif, kita terpenjara dan kita akhirnya mati. Tetapi kalau kita bekerja dengan tangan kita bisa produktif dan kita bisa mandiri. Kalau kita mandiri, apalagi mandiri secara pangan, saudara nggak bisa diatur. Tapi kalau kita tidak mandiri secara pangan, saudara akan digiring untuk menjadi penerima MBG. Ya kan? Kita menjadi begini, nerima. Kita kalau cuma terima-terima, kita ini di penjara. Kita harus nurut, ya kan? Harus mau diatur oleh donatur, kan begitu? Tapi kalau kita mandiri, kita bisa produksi, nggak bisa diatur. Saudara yang atur makan saudara. Saudara yang atur apa yang masuk di dalam pikiran saudara. Saudara menjadi orang-orang yang independen. Sekali lagi, ya, puasalah untuk membersihkan pikiran. Malam hari mau tidur, ya, jangan HP yang jadi kita pegang. Pegang buku. Mau baca Alkitab, puasa. Puasanya apa? Jangan baca Alkitab dari sini. Puasanya baca Alkitab, pakai buku Alkitab dari sini. Nggak usah susah-susah puasa digitalnya. Puasanya gitu aja. Mau baca Alkitab, jangan buka HP. Buka Alkitab saudara. Itu menjadi puasa kita. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Lakukanlah puasa digital supaya pikiran kita
suka kepada Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, bukan merenungkan mukidi. Ya, maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang demikian. Saya yakin saudara, Tuhan sedang akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kita. Tuhan sedang akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Tuhan sedang akan berbicara menyampaikan sesuatu kepada saudara. Perkara-perkara yang besar Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Jalanilah masa Prapaskah ini dengan berpuasa, dengan menguduskan diri, bersihkan makanan kita, bersihkan dunia digital kita, bersihkan, kuduskan diri, siapkan diri untuk terbuka kepada Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang akan berbicara kepada anak-anak Tuhan. Hari ini adalah hari-hari yang jahat dan Tuhan sedang akan berbicara kepada kita. Mengungkapkan banyak hal kepada gereja, kepada anak-anak Tuhan. Siapkanlah diri kita. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau memasuki perjamuan kudus. Salibmu, salibmu, itu yang termulia dalam perjalananku menuju ke surga. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan menegur, mengingatkan, mengarahkan, dan memelihara kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tolong kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kami diselaraskan, diarahkan, dan berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau dan penuh dengan kesesatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyediakan diri kami untuk menghadapi meja perjamuan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang dihancurkan bagi saudara dan saya. Di atas kayu salib itu, Tuhan menderita siksaan yang berat hingga ia menyerahkan dirinya. Dia mati bagi saudara dan saya. Seberat apapun hidupmu saat ini, pandanglah salib Kristus. Ingatlah dia sudah terlebih dahulu menderita bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah penderitaanmu, jangan engkau berkecil hati dan terpuruk. Karena Kristus tahu apa itu penderitaan dan dia menderita bersama dengan saudara. Makanlah roti ini dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah perlambang darah Kristus yang dicurahkan bagi pengudusan saudara dan saya. Dosa-dosa kita yang merah seperti kirmisi diputihkan seputih salju, firman Tuhan katakan. Kita hanya boleh menghadap Bapa sorga dan menjadi anak-anaknya. Karena Kristus Yesus Putra Tunggal Bapa diserahkan dan menumpahkan darahnya untuk kita, untuk saudara dan saya. Supaya saudara bisa menjadi ahli waris surga, menerima semua berkat yang baik dari surga oleh karena pengorbanan Kristus.
Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Minta Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami pagi ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana seharusnya kami berpuasa, dan juga bagaimana seharusnya kami mengelola kehidupan kami. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kami saat ini mau berdoa untuk situasi dunia ini, di mana begitu banyak terjadi ketegangan, kekerasan, peperangan, khususnya saat ini antara Israel, Amerika, dan Iran. Kami berdoa Tuhan, Kau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, dan supaya konflik-konflik yang terjadi, baik di Timur Tengah, di Gaza, dan juga di Ukraina, semuanya boleh segera berakhir. Dan Tuhan mengaruniakan kedamaian bagi dunia ini. Saat ini kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan, supaya dimanapun gereja-Mu tetap setia, aktif, memberitakan Injil, karena hanya Kristus saja solusi satu-satunya bagi setiap orang untuk mereka bisa mengalami pengampunan dosa dan juga keselamatan, supaya mereka dapat pergi ke surga. Dan Tuhan jadikan kami agen-agen pemberita Injil dimanapun kami berada, supaya kehidupan kami menjadi surat yang terbuka, yang boleh dibaca banyak orang, dan mereka boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan orang tua kami dalam masa tua mereka, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami di dalam pekerjaan, juga di dalam studi mereka, agar mereka berhasil dan semakin bertambah-tambah dalam banyak hal yang baik. Berkati juga kehidupan kami Tuhan, pekerjaan kami, supaya apa yang kami pegang boleh berhasil. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita mengucapkan, kita mengatakannya supaya iman kita semakin dikuatkan. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema perenungan kita, yaitu manfaat
berpuasa dan kita sudah melihatnya bersama-sama tadi. Belum terlambat jika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk berpuasa. Hari ini pas tanggal 1, berpuasalah. Masih ada waktu 1 bulan penuh ini sebelum kita akan tiba pada Jumat Agung dan Paskah. Lakukanlah dengan cinta kasih kepada Tuhan. Lakukanlah sebagai perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan dengan terpaksa. Mari kita mengakhiri dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesan 65, Angin Ribut Menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatimu. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan bidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tenteram. Berikan daku yang lemah hatiku kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Saat kita terjebak di tengah badai kehidupan, di dalam rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan, berseru dan lari pada Yesus, karena hanya Dialah yang dapat menolong dan membawa kita melewati badai. Juru selamat tolonglah, dan pandukan bidupku,
Haleluya, puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kalik semesta. Mari kita bersaat teduh.